夜，天下锦囊的封印被解开了，大森林组队有役了。真，你们再做阻拦，休怪我。可以一试，传递会被堵死。或许那里就是森林的中心，我海就是目的地了。演，胆敢擅闯！ Hey kid, don't ever let them get inside your head. Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-71. Namun sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Dikarenakan versi Donghua-nya belum rilis dan baru akan tayang hari Sabtu besok, maka animasi penyampaiannya Mimin ambil dari beberapa episode sebelumnya. Sementara dalam pembahasan bocoran cerita kali ini, alur ceritanya akan sedikit berbeda dengan versi novel. Namun pada dasarnya masih dalam alur cerita yang sama. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Melihat Wang Dong-er tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri, seketika membuat Yu-ho merasa panik. Namun di tengah kepanikan tersebut, Sky Dream tiba-tiba merasakan sebuah segel spiritual di dalam cincin penyimpanan Yu-ho. Menyadari hal ini, Sky Dream kemudian bertanya kepada Yu-ho, kenapa di dalam cincin penyimpanannya terdapat sebuah segel spiritual. Bahkan Sky Dream dapat merasakan jika segel spiritual tersebut sangatlah luar biasa. Mendengar ucapan tersebut kembali mengingatkan kepada Yu-ho dengan kantong yang pernah diberikan oleh Dong-er sebelumnya. Sambil mengeluarkan kantong tersebut, Yu-ho mengatakan jika kantong tersebut merupakan pemberian paman Erming yang dititipkan kepada Wang Dong-er. Yu-ho mengatakan meski Dong-er telah memberikan kantong tersebut kepadanya, namun hingga sampai saat ini Yu-ho belum mengetahui apa isi yang berada di dalam kantong tersebut. Pasalnya, energi spiritual Yu-ho belum cukup untuk membukanya. Mendengar hal ini, Sky Dream kemudian mengatakan jika dirinya akan membantu Yu-ho untuk membukanya. Sesaat kemudian, Sky Dream meminta kepada Yu-ho untuk masuk dalam mode kultivasi. Sebuah energi spiritual tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Yu-ho. Meski pada awalnya Sky Dream mengakui jika dirinya cukup kesulitan untuk membuka segel tersebut, namun setelah Sky Dream berjuang dengan sangat keras dan mengerahkan seluruh kekuatannya, segel yang berada di dalam kantong tersebut akhirnya terbuka, sehingga memancarkan sebuah energi yang sangat kuat melambung tinggi ke atas langit. Kejadian ini seketika mengejutkan Erming yang berada di dalam sekte Haotian. Melihat keterkejutan di wajah Erming, Daming kemudian bertanya kepadanya, apa yang sebenarnya terjadi? Erming mengatakan jika dirinya tidak menyangka Yu-ho dapat membuka segel tersebut secepat ini. Daming mengatakan jika segel tersebut benar-benar terbuka, maka Yu-ho harus melewati ujian terakhir yang telah diberikan. Jika Yu-ho telah berhasil membukanya, maka Yu-ho pasti akan memiliki cukup kemampuan untuk menyelesaikan misi yang telah diberikan. Erming menjelaskan meski Wang Dong-er terlahir di sekte Haotian, namun tubuh fisiknya sangatlah lemah ketika dirinya baru saja lahir. Mereka berdua sudah mencari sebuah cara untuk mengatasi masalah tersebut. Namun hingga sampai saat ini, mereka berdua belum menemukan sebuah cara untuk mengatasinya. Tepat ketika Wang Dong-er memasuki umur 3 tahun, secara tidak sengaja Wang Dong-er membangkitkan dua roh pelindung secara bersamaan. Hal ini akan membuat tubuh Wang Dong-er semakin melemah. Jika tubuh Wang Dong-er sudah mencapai batasannya, maka segel Trisula Dewa Laut akan muncul di dahi Wang Dong-er. Segel tersebut merupakan sebuah segel yang dibuat oleh ayah Dong-er untuk menjaganya. Namun segel tersebut hanya mampu bertahan sampai Dong-er memasuki usia 20 tahun. Setelah membaca isi surat tersebut, seketika membuat Yu-ho terkejut.
Bahkan Yuho tanpa sadar meneteskan air mata dan membuat seluruh tubuhnya merasa gemetar. Ketika Yuho melanjutkan membaca isi surat tersebut, Yuho kembali mengetahui sebuah fakta jika terdapat sebuah ramuan untuk menyelamatkannya. Namun ramuan obat tersebut berada di dalam sebuah tempat yang berbahaya. Jika Yuho benar-benar mencintai Wang Dong-er, maka Yuho harus berhasil untuk mendapatkannya. Namun jika Yuho mencoba untuk mengambilnya dengan cara paksa, maka hal ini akan membuat manfaat dari obat tersebut menghilang. Ramuan obat ini disebut sebagai rumput patah hati. Arming menegaskan jika Wang Dong-er telah memberikan kantong tersebut kepada Yu Hao, maka Wang Dong-er telah memilihnya sebagai pendamping hidupnya. Alasan kenapa di dalam kantong tersebut terdapat sebuah segel spiritual dan hanya Yuho yang diperbolehkan untuk membukanya. Hal tersebut karena mereka tidak ingin Wang Dong-er mengetahui tentang hal ini. Sehingga ketika Yuho gagal untuk mendapatkan ramuan obat tersebut, maka Wang Dong-er masih bisa bahagia di sisa-sisa akhir hidupnya. 换我守护你，谢谢你，东儿。 Menyadari hal ini, Yuho kemudian bertekad untuk mendapatkan ramuan obat tersebut. Tepat ketika Yuho keluar meninggalkan akademi, Wang Qiu'er yang mengetahui tentang hal ini kemudian bertanya dengan cemas kepada Yu Hao, apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yuho mengatakan jika dirinya memiliki urusan yang lebih penting. Oleh sebab itu, Yuho meminta kepada Wang Qiu'er untuk tidak menghalangi jalannya. Jika Wang Qiu'er tetap bersikeras, maka Yuho meminta kepada Wang Qiu'er untuk tidak menyalahkan dirinya jika dirinya akan berbuat kasar kepada Wang Qiu'er. 休怪不念当初星斗大森林。 Mendengar ucapan tersebut, Wang Qiu'er dapat mengetahui jika Yuho sedang mengkhawatirkan sesuatu. Merasa penasaran dengan hal ini, Wang Qiu'er kemudian langsung mengejar Yuho dan memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yuho mengatakan jika hal ini tidak ada hubungannya dengan Wang Qiu'er. Yuho mengatakan jika dirinya harus segera pergi ke sebuah tempat untuk mendapatkan sebuah ramuan. Tepat ketika Yuho baru saja mengatakan hal tersebut, Wang Qiu'er secara tidak terduga muncul di hadapannya. Wang Qiu'er mengatakan jika Yuho tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, maka dirinya tidak akan membiarkan Yuho pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar ucapan tersebut seketika membuat Yuho merasa kesal dan meminta kepada Wang Qiu'er untuk tidak memancing kemarahannya. Wang Qiu'er yang melihat hal ini kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah Yuho ingin mengajak Wang Qiu'er untuk melakukan duel baku hantam. Mendengar pertanyaan tersebut seketika membuat Yuho terdiam. Yuho menyadari jika saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat dengan Wang Qiu'er. Menyadari hal ini, Yuho kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi jika dirinya berniat untuk pergi ke sebuah hutan demi mendapatkan sebuah ramuan untuk menyelamatkan Wang Dong-er. Meski hutan tersebut sangatlah berbahaya, namun Yuho tidak memperdulikan hal tersebut. Setelah menjelaskan hal ini, Yuho meminta kepada Wang Dong-er untuk tidak menghalangi jalannya. Namun Wang Qiu'er mengatakan jika dirinya tidak berniat untuk menghalangi Yu Hao. Namun sebaliknya, jika dirinya berniat untuk ikut bersamanya. Sehingga jika Yuho dalam keadaan bahaya, maka mereka berdua dapat berjuang bersama untuk menghadapinya. Meski Yuho terkejut ketika mendengar hal ini, namun mereka berdua segera pergi bersama. Dalam perjalanan, Yuho kemudian membuka sebuah peta. Dalam peta tersebut dijelaskan jika tempat yang akan mereka tuju disebut sebagai hutan matahari bulan, berada di wilayah kerajaan jiwa surgawi. Selain hutan tersebut sangatlah berbahaya, binatang jiwa yang hidup di tempat tersebut bahkan jauh lebih kuat dari binatang jiwa yang berada di hutan Stardew. Sementara itu, di Akademi Shrek, menyadari jika Yuho telah menghilang, seketika membuat rekan-rekan Yuho menjadi panik. Namun Eldritch One meminta kepada mereka semua untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya selain Yuho, Wang Qiu'er juga telah menghilang. Sehingga Eldritch One beranggapan jika kemungkinan besar mereka berdua telah pergi bersama. Mendengar hal ini, seketika membuat Wang Dong-er merasa sedikit cemburu.
Singkat cerita, setelah 5 jam melakukan perjalanan, mereka berdua akhirnya telah tiba di kerajaan jiwa surgawi. Sehingga Yuho dan Wang Qiu'er memutuskan untuk beristirahat. Di tempat tersebut, Yuho segera melakukan kultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Melihat hal ini, Wang Qiu'er dapat mengetahui jika Yuho sangat mencemaskan keadaan Wang Dong'er. Menyadari jika mereka berdua akan segera tiba di hutan matahari bulan, Wang Qiu'er menyadari jika kemungkinan mereka berdua tidak akan bertemu binatang jiwa yang memiliki kultivasi lebih rendah. Pasalnya, kualitas binatang jiwa yang hidup di tempat tersebut jauh lebih tinggi daripada binatang jiwa yang hidup di hutan Stardew. 深入森林的话，肯定会。那里就是森林的中心，就是目的地了。